Halo konco-konco sekalian, balik lagi sama Mas Bejo di sini. Seperti biasanya, Mas Bejo punya hal unik dan menarik nih untuk dibahas. Kali ini, Mas Bejo mau membahas salah satu pencaksilat Indonesia yang dalam kegiatannya tidak hanya mengajarkan soal bela diri saja, tapi juga mengajarkan nilai-nilai baik dan budi pekerti luhur. Sebelum masuk ke penjelasannya, kita kulik sedikit yuk, apa sih pencaksilat itu? Pencak silat merupakan seni bela diri Asia yang berasal dari budaya Melayu. Pencak silat juga sudah sangat luas dikenal di Indonesia dan dianggap sebagai peninggalan turun-temurun nenek moyang yang umurnya sudah berabad-abad tahun lamanya. Pencak silat juga merupakan salah satu dari ribuan warisan nenek moyang yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Induk dari pencak silat sendiri di Indonesia adalah IPSI atau yang memiliki kepanjangan Ikatan Pencak Silat Indonesia. Salah satu pencak silat yang terkenal di Indonesia adalah pencak silat Persaudaraan Setiahati Terape. Pencak silat ini berasal dari tanah Jawa yang tepatnya berada di daerah Jawa Timur, Desa Pilangbangau, Kota Madiun. Persaudaraan Setiahati Terape merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang olah tubuh dan keterampilan bela diri. Berdirinya Persaudaraan Setiahati Terape tidak dapat dipisahkan dari kisah pendirinya, yaitu Ki Ngabei Surodiwiryo dan Ki Hajar Harjo Utomo. Ki Hajar Harjo Utomo adalah salah satu murid kinasih dari Ki Ngabei Surodiwiryo dan merupakan salah satu warga setia hati yang berkedudukan di Winangun, Madiun dan telah menyelesaikan pelajarannya di tingkat 3. Bagi perguruan PSHT, keterampilan fisik bukanlah hal yang utama. Dalam pengajarannya, pencak silat PSHT memiliki visi misi utama yang sangat mereka junjung. Di antaranya yaitu yang pertama, selalu menjaga tali persaudaraan sesama manusia. Yang kedua, saling membantu sesama manusia tanpa memandang ras dan suku. Dan yang ketiga, selalu menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan hal itu, para anggota PSHT dididik melalui 5 panca dasar dan 5 metode pengajaran. 5 panca dasar yang ada di dalam ajaran Persaudaraan Setiahati Terape ini diantaranya ada persaudaraan, olahraga, bela diri, kesenian, dan kerohanian. Dan dalam praktiknya, 5 panca dasar ini harus jadi satu kesatuan yang mana para anggota PSHT menyebutnya sebagai Gangsal Tangawiji, yang artinya 5 yang menyatu. Setelah 5 panca dasar, ada pula 5 metode pengajaran yang diterapkan di dalam kegiatan Persaudaraan Setiahati Terape. Di antaranya ada metode demonstrasi, metode latihan, metode ceramah, metode diskusi, dan metode keteladanan. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan suatu peragaan untuk memperjelas pengertian atau bisa dikatakan juga untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. Pada metode ini biasanya diterapkan sebagai materi keterampilan seperti gerakan-gerakan teknik dan jurus bela diri. Metode latihan. Dalam metode latihan, memberikan pengetahuan dan kecakapan tertentu kepada peserta didik yang dapat dimiliki dan dikuasai secara sepenuhnya. Dan dalam metode ini juga digunakan dalam teknik dan taktik pencaksilat seperti senam dasar, jurus, dan sambung. Hal ini dilakukan secara terus-menerus dan harus bersungguh-sungguh agar mencapai kemampuan yang diharapkan. Metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang berisikan sebuah penuturan dari bahan ajar yang disampaikan secara lisan. Metode ceramah bukan semata-mata hanya menuturkan kata-kata saja, namun di dalam metode ini juga berisikan nasihat
atau wejangan yang bersifat kerohanian. Metode diskusi. Dalam metode diskusi ini, pelatih akan memberikan kesempatan untuk para peserta didik membuat suatu kelompok diskusi. Lalu diberikan tugas mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau membuat strategi untuk memecahkan suatu masalah yang berasal dari bahan ajar awal yang sudah diberikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekompakan dan juga menjadi ajang tukar pikiran sesama anggota. Metode keteladanan. Metode yang terakhir adalah metode keteladanan. Dalam metode ini, peran pelatih sangat dibutuhkan dan menjadi perhatian bagi peserta didik. Karena pada umumnya manusia merupakan makhluk peniru yang dapat mencontoh sesuatu hal baik maupun buruk. Dan dari sinilah tauladan atau contoh yang baik merupakan metode untuk membina para anggota dan warga PSHP secara tidak langsung baik dalam perkataan, perbuatan, maupun sikap. Nah, gimana nih dulur-dulur? Keren kan organisasi pencaksilat PSHP ini? Di sini kita bisa lihat bahwa pencaksilat persaudaraan setia hati terapit tidak hanya mengedepankan bela diri saja, namun juga mengajarkan bagaimana para anggotanya bisa menjadi pribadi yang memiliki jiwa budi pekerti luhur serta dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Hanggayu kasampurnaning urip, berbudi bowo leksono budi sajatening becik. Semoga informasi yang Mas Bejo sampaikan ini bisa bermanfaat dan dulur-dulur sekalian dapat mengambil nilai positifnya ya. Mas Bejo pamit undur diri dulu. Sekian dan matur suwun. Salam persaudaraan.